Berikutnya adalah manzilatul qasdi namanya. Ini yang kita munculkan maksud di dalam kalbu untuk berjalan. Dan sinan jolai. Dan di situ yo posisi awak. Tapi selama kau lah sadar awak posisi awak terkalok. Kalau tidak beralih dari situ, kita ulang lalok lihat. Nah, mulailah berjalan. Nah, itu yang disebut dengan hijrah itu. Jadi orang tidak bisa hijrah dari situasi dan kondisi kelalaian kalau dia tidak tersentak bangun, kalau dia tidak melihat arah yang akan dia tempuh. Dan yang ketiga apa? Al-qasdu, muncul maksud. Nah, itu nanti timbulkan. Jadi banyak orang nan sadar tapi tidak ada mukasud untuk meninggalkan lelamu. Itu tidak mau sadar, tidak mau berjalan. Kan ada orang begitu. Itu sebenarnya awak lai tahu ya awak yang memang keliru. Tapi ka baju lai. Itu tidak ada maksud, itu tidak ada qasad. Banyak orang yang tahu dia dalam keadaan bergelimang dengan kelalaian, tetapi apa? Dia tidak punya qasad, tidak ada maksud untuk bergerak meninggalkan posisi itu. Nah, apa kata penulis Manazilus Sairin yang kemudian dijelaskan dalam kitab Madarijus Salikin? Fa idzan tabaha wa absara akhadha fil qasdi wa sidqil iradati. Apabila orang yang tidak berjalan intabaha, terperingatkan dia, sadar dia dari kelalaiannya, wa absara, dan mulai melihat jalan yang harus dia tempuh setelah dia tersadar itu. Kamaleko lah tampak dia apa yang harus dia lakukan. Akhadha fil qasdi, hendaklah dia mulai menumbuhkan maksud, niat awal di dalam kalbunya, wa sidqil iradah, dan keinginan yang benar dan tepat untuk berjalan. Baru bisa meninggalkan situasi lalai. Kalau dia tersentak dari kelalaian, sadar bahwa selama ini dia dalam lalai, dalam terlelap, kemudian setelah sadar dia absar, melihat langkah-langkah apa yang akan dia tempuh, jalan mana yang akan dia lalui. Sudah muncul itu lalai, tentu bangkit lalai. Nah, tapi untuk bangkit itu ada dibutuhkan dahulu ada kemauan di dalam kalbu. Kemauan. Pernah orang mendengar tak? Awak mendengar orang tua-tua mengecek, kalau kau dibaca nak ada nyo nak tahu tu. Nyo tahu kerajo salah. Nyo tahu nak awak ajak tu betul, tapi tak berkemauan untuk meninggalkan salah tu. Kemauan tiang. Nah, itu yang harus ditumbuhkan. Wa ajma'al qasda wan niyyata ala safaril hijrati ila Allah. Nah, kemauan yang sedikit demi sedikit itu yang dia himpun, dia tumbuhkan. Itu gunanya mengaji tadi itu apa? Untuk membolehkan tekad itu. Dia kan tak sekali timbul kadang-kadang. Tapi kalau kecil orang awak ayam gadi betalu, jangan sadar bantu kanyo simbang dunia usadonyo. Dia kau dapat jadi ulama mana sedun. Dari itu mulai puluh sekian lama. Ini tidak bisa. Jadi al-qasad, maksud itu baru dia menjadi kokoh ketika semenjak ibarat dia nyala mungkin hanya pelita kecil, tapi terus dia tumbuhkan, ditambah minyaknya supaya dia menjadi besar. Itu tujuannya tausiah dan tau'iyah. Jadi kalau awak iyo nak mengaji dan sebenarnya
persiapan mengaji itu ndak ketika awak duduk di muka guru dah. Dari mana mulai persiapan mengaji itu? Sejak mulai awak meninggalkan rumah awak, melangkah awak keluar kamanga awak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghitung orang yang keluar menuntut ilmu itu di jalan Allah kan bukan semenjaknya tiba di majlis. Sejak bila Allah menghitung dia? Semenjak dia keluar. Man kharaja min baitihi. Kamu gitu. Siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah. Berarti dari mana mulai menghimpunkan niatnya untuk datang mendengarkan tausiah, nasihat, ceramah semenjaknya melangkahkan kaki dari jenjangnya. Jadi kalau ada Assalamualaikum nanti bawa mengaji, ba'a tiba baitu pulang, mungkin salah di sini. Dari situ masalahnya tu. Dari awal keberangkatan kita tidak menata hati kita kok mengawak kuah. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Kalau janji Rasul berarti janji Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja min baitihi. Begitu. Siapa saja yang keluar dari rumahnya talaban lil ilmi, menuntut ilmu, orang tersebut fi sabilillah, di jalan Allah sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Berarti dari awal dia melangkah sebenarnya dia telah dihitung oleh Allah seperti orang yang berjihad di jalannya. Kalau begitu adanya, niat itu sudah diperbaikinya semenjak dia meninggalkan setapak atau selangkah dari tangga rumahnya itu. Apa yang akan dia cari? Nah, tujuan kalau dia sadar itu, maka apa tujuan dia mendengarkan? Taruhnya lah tersintak jago. Dia tidak mau menjago-jagoan taruh saja dah. Setelah jago, ana dicari ke guru lain. Dapatkan petunjuk ma jalan nang kambo tampuah ko buya. Nah, jalan itu baru tampak kalau awak sadar jo diri awak sedang di ma kini. Ana awak kerajuan. Nah, itu yang dikecehkan di Ibnu Qayyim. Ada orang yang mengikatkan dirinya karena ingin berjalan di jalan Allah dengan ibadah-ibadah muqayyadah, ibadah-ibadah yang terkait dan takabik sesuatu model. Akan ada pertimbangan. Ingat awal-awal wak mengaji beberapa bulan yang lalu tentang iko, ada orang menganggap bahwa jalan dan tapik dan harus ditempuhnya setelahnya tersadar, jalannya cari amalan nam paling barik, segala nam barik sandang untuk mampu masa lalu nalah pai Assalamualaikum nalah bagi limang dengan berbagai macam syahwat dengan kelalaian kok lai iko nang kamam pecapek awak sampai umur kau kan tak tahu bara lain nan tinggal. Ada orang yang menunjukkan gurunya ndak itu doa amalan yang terbaik ko dunia ko tinggal nabi habis. Akhirnya nyetanggan bajunya tukar je baju kumuh-kumuh. Ada orang yang mengecekkan berpisahlah dari manusia ko tak selesai sadonya ko painyo ke gua. Ada yang mengecekkan habiskan hari dengan zikir pagi patang berbagai macam iko 10,000, iko 100,000, iko 50,000. Adalah jalan-jalan yang ditunjukkan untuk mengimbangi kelalaian nalah lamo. Panang ko orang pengen capek sadonyo, takut jalan ko panjang, umur ndak lama. Dicamekan orang. Leka sampai aku. Tidak leka tapu yang lalu. Leka redha Allah menerima awak ketika awak melepihkan nyawa awak. Ketika dijapui.
Ayat nak. Ibara lama jatah kehidupan untuk menempuh jalan janjan panjang dan kawak tempuh. Sedangkan jatah umur cuma sebegitu. Itu fikiran. Sehingga muncullah. Ada yang menambah amalan sunat ikut-ikut. Nah, tapi nak awak pilih. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim. Itu namanya abid orang beribadah tapi muqayyad. Padahal syariat datang memberikan petunjuk setiap hal, setiap keadaan, setiap kondisi, setiap situasi punya wazifah masing-masing. Ada peran dan fungsinya yang ditunjukkan di syariat. Pagi ada zikirnya. Patang ada zikirnya. Takui ikut yang dibaca. Harok ikut yang dikerajokan. Terancam ini yang diperbuat. Bulan niko ikut yang dianjurkan. Bulan haji ikut yang diperbuat. Bulan puasa ikut yang diperbuat. Berarti kalau kita perhatikan syariat secara keseluruhan, syariat tidak menuntun kita dengan amalan monoton. Amalan monoton. Jadi kalau ingin awak nak berjalan batu-batu di jalan yang dibentangkan oleh syariat, ketika orang bansik tiba mengadukan nasibnya, tu tak zikir 100,000 nak dibaca. Piti nak dalam saku dikeluar nak ringankannya. Itulah tariqah awak. Ketika nan mungkar di kerajaan orang di mungku awak, cukup tak awak dengan melakukan solat sunat sekian rakaat? Tak. Ketika nan mungkar di kerajaan, posisi awak punya kewenangan awak mengecek kecian dan mungkar. Punya kewenangan untuk mencegah, gerakkan tangan kewenangan awak untuk menghentikan. Itulah tariqah. Kalau orang cari itu, apa jalan yang akan ditempuh awak? Jalani jalan adalah dibantangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam setiap keadaanmu, dalam setiap situasimu, dimanapun kamu berada, syariat telah memberikan kamu petunjuk, karena masing-masing waktu dan keadaan itu punya wazifah, punya peran tersendiri, dan syariat telah memberikan petunjuknya kepadamu. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba di seruan berjihad, ya bangkit berjihad. Tiba seruan untuk mencari nafkah, yuk keluar mencari nafkah untuk anak isteri dan orang yang berada dalam tanggungjawab kita. Itu tariqah Islamiyah. Nah, itulah yang awak ingatkan tarui di dalam setiap majlis supaya tampak di jalan itu. Nah, kinilah tampak, lah tahu awak. Dah ditunjukkan ko iyolah lewat assalamualaikum pak bu, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan rasa takut akan akibat kelalaian masa lalu. Kewajiban nan nak wak jalankan, perintah nan nak wak kerajokan, larangan nan wak lantuang saja assalamualaikum, itu tidak akan hilang dari catatan kehidupan kita. Akan diminta nanti pertanggungjawaban. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghapusnya dan mengampuni akibat dari semua itu. Nah, karena itu biasa tunjukkan istighfirullah, minta ampun lalu. Kalau jalan itu, atau kau mengamal boleh buya, ale ustaz, apa oleh guru, kan gitu. Nah, kini iko kerajuan. Perhatikan siang dan malam. Tugas awak sebagai hamba. Kewajiban lah dikako, jangan tinggal-tinggal tu ndak. Nah, setiap waktu tu ada amalan sunnah yang dianjurkan. Lakukan layo semampu awak. Nah, itulah tariqatul Islam. Nah, itu yang disebut siratul mustaqim itu. Nah, setelah ditunjukkan di dalam majlis, di dalam kajian, ilmu telah memberikan petunjuk, para ulama telah membimbing awak. Laiko tiba-tiba awak bisa berada di jalan itu? Tidak. Tergantung juga al-qasd. Namun tak. Nah, kemauan itulah yang harus dibangkitkan. Nanti dikatakan al-qasd itu. Kemauan awak. Lain namuh awak tak.
Jadi kalau ditunjukkan dek ulama, dek guru awak, dek buya awak, ikoh tampuh kerajaan lah ikoh. Tak tiba-tiba saja orang bisa bekerja itu kalau tak namanya membangkitkan apa? Hasad, maksud dalam hati. Kemauan itulah yang harus dia tumbuhkan. Itu makanya apa? Imam Al-Hariri, فَإِذَا انْتَبَهَ وَأَبْصَرَ, apabila dia telah tersentak bangun dan melihat arah dan jalan yang tepat, maka mulailah dia menghimpun kemauannya, maksud yang ada dalam kalbu. Seketek-seketek ditambah. Sebenarnya mendengar majlis terdorong juga hendaknya untuk namuah menempuh jalan tadi. Wa ajma'al qasda wan niyata ala safaril hijrati ila Allah. Dia himpun seluruh maksudnya dan niatnya, dia bulatkan tekadnya untuk berjalan hijrah kepada Allah. Wa alima wa tayakkana, dan mulai dia tahu, mulai dia yakin annahu la budda lahu minhu. Kalau tidak dia tempuh ini, nak bangkit juanya berjalan, nya ndak selamat dalam hidup. Fa akhadha fi uhbati, mulailah dia mempersiapkan dirinya, bekal perjalanan. Ini perumpamaan ya. Bekal perjalanan, rajinnya menambah ilmu, nak janyo ragu tiba di jalan, rajinnya bertanya ke ulama, dan bekonya kehilangan arah dan pedoman. Yang persiapkan bekalnya, ana dipersiapkannya, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Dia cari teman-teman yang akan saling mengingatkan. Sebab salah satu yang dibutuhkan dalam perjalanan itu adalah siapa? Sohbah, kawan. Di jalan tadi banyak godaan yang akan menyeret ke kiri dan ke kanan. Nah, kawan yang benar itulah yang akan menganan. Jangan turun itu godaan tuh. Kalau lupa wak jalan, itulah yang dia akan mengingatkan, tak ke situ arah awak doh, arah awak ke situ. Nah, para ulama ketika memperhatikan jalan yang ditempuh, kala maksud mulai hadir itu, maka membagi maksud atau kemauan itu kepada 3 tingkatan. Supaya kita tahu pada posisi mawak, Allah berjalan ko atau sedang mengumpul-umpul semangat je lu. Ambo khawatir banyak nang ngumpul-ngumpul semangat je lu. Kalau jo nama berjalan lai, dia tinggal lah itu. Jo lai terkena buya, tapi ke baju tu sedang ngumpul semangat je baru. Jago Allah jalan lah tampak, tapi berduduk enjo lai. Lama nak minum kopi sana. Tagaklah lai. Tinggal lah itu. Nah, karena itu orang tersebut harus bersemangat untuk menghimpun seluruh kemauannya. Dia ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah qasdun yab'athu 'alal irtiyad wa tukhallisu minat taraddudi wa yad'u ila mujanamatil aghrad, yaitu kemauan yang membuat orang menjadi ada kemauan keridaan untuk meninggalkan dan lalu menghilangkan ragu-ragu ke jalan, kedua kapai ketagak. Maksud atau kemauan yang paling dasar itu tingkat pertama bro. Jati jalan lama sinan ibu malaikat mai beko awak sedang ragu-ragu jo, kok ketinggalan kerja lama atau ketarui kedipelok diri atau kedibian saja dalam kelalaian. Nah, kemauan pertama adalah hilangkan dahulu taraddud, ragu-ragu antara melangkah atau akan berada tetap dalam posisi dan acalik diri. Orang meninggalkan perbuatan riba. Yalah tahu tu riba, tapi balik meninggal. Oh keditinggan, kedilanjut. Kan alal keganti. Lanjutkan boleh jadi haram. Bolak-balik. Nah.
Kalau mulai dia punya kemauan, hilang taraddud. Nah, kalaulah muncul kemauan itu, annahu yab'atsu 'ala suluk, orang itu akan terdorong untuk berjalan bila tawakkuf, nak berhenti lah itu. Wala taraddud, tidak ada lagi keraguan. Wala illah ghairul ubudiyah, dan tidak ada mencari alasan lain melainkan hanya untuk menjadikan dirinya hamba Allah. Ia tidak lagi mencari riya, bukan karena sanjungan orang, atau sum'ah atau popularitas. Ini orang yang berjalan dengan jalan seperti ini, kalau kemauannya mulai terhimpun, dia tak peduli kecek orang itu. Kadang-kadang kena membuat awak tak namuh meninggalkan kondisi lalai awak tu kan, kadang-kadang awak pandangan orang. Kalau kecek orang awak berubah, saya capek. Ini kalau tak ada qasad, kemauan yang terhimpun di dalam kalbu yang menghilangkan keraguan-raguan, yang membuat orang itu tidak terlalu peduli dengan apa? Dengan riya, dengan pandangan manusia, dengan popularitasnya, pencitraannya. Dia tidak berjalan lagi untuk mengharap pujian orang atau kehormatan yang dilekatkan orang kepadanya atau kedudukan di sisi makhluk. Bukan itu lagi tujuan. Nah, kalau lah mulai hilang itu, berarti wa'ala dapat tu kemauan tingkat 1 baru. Untuk dapat kemauan tingkat 1 banyak orang nak mengecekan. Yolah arif billah la ma'rifah benar, tapi sampai ke tingkat 1 saja payah. Nyoba buat tetap saja orang perlu. Orang maham buangnya, telah buang lainnya. Kalau tidak ada orang memujinya, sedih hatinya. Nah, kalau itu, jangankan dia akan sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemauan di tingkat pertama saja alun terjangkau. Orang yang memiliki qasad, kemauan pada darajah ula, pada tingkat pertama, itu hilang keraguan-raguan untuk berjalan menuju Allah. Tidak ada lagi alasan untuk dia melangkah, melainkan hanya Allah. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena mahmadah, pujian, dan bukan pula karena kedudukan di samping makhluk. Itu derajat pertama. Derajat yang kedua, qasdun la yalqa sababan illa qata'ah, wala ha'ilan illa mana'ah, wala tahamulan illa sahalah. Kalau tadi hilang keraguan, yang diharapkan bukan lagi penglihatan orang, yang dia cari bukan lagi pujian sanjungan, tapi illat dia hanya apa? Alasan dia ingin menjadi hamba Allah. Iyyaka na'budu, yang jadi alasan. Nah, kalau maksud atau kemauan pertama ini sudah hadir, terus mendengarkan nasihat, merenungkan perjalanan hidup, mangana anang ketibo bisuk nang dia hadapi di hadapan Allah, lai bangki je nyo bertambah juga nyo kemauan tadi, naiknya ke peringkat 2. Apa tu peringkat 2? Peringkat 2 sudah punya kemauan dia untuk mengatasi halang rintang. Dulu nan namuh tapi tiba dihalang, turik sini sekali. Jadi kalau ingin naik ke peringkat 2, maka maksud atau kemauan kalau sudah meningkat, dia akan menghadapi tantangan dan rintangan. Kalau ada suatu jalan yang akan mengantarkan dia untuk bisa berjalan, dia akan ambil. Kalau ada halangan yang menghalang, dia akan atasi. Kalau ada berbagai kesulitan yang menghadang, dia akan usahakan menempuhnya supaya dia mudah melewati. Ketingkat yang kedua, banyak orang yang punya kemauan, dia sudah tidak fikirkan pandangan manusia, dia rapuh ketika menghadapi tantangan.
Orang awak nak jalan di jalan Allah iyo, tapi jalan rumit-rumit bana. Kau dapat nang gampang-gampang salah. Kalau orang sungguh ingin berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia ingin mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemauannya harus lebih kuat daripada rintangannya dalam perjalanan. Nah, dengan itu dihadapinya rintangan itu, dia singkirkan segala hal yang akan membantu dia untuk semakin kokoh, akan dia jangkau segala kesulitan, akan dia cari jalan keluar agar dia tetap berjalan. Itu dikatakan itu adalah kemauan tingkat 2. Di tingkat pertama tadi singkirkan penilaian manusia, sanjungan orang, sudahlah. Tak akan menyelamatkan awak tu kalau itu kena dipikir tarik. Orangnya akan menyabui saja tu. Sudah, melangkah yang kedua. Kalau ini yang pertama tercapai, yang kedua apa? Halangan, rintangan harus dihadapi, jangan surut. Nah, kalau orang sudah sampai ke tingkat itu, berarti dia sudah memiliki kemauan tingkat 2. Nanti tingkat 3, baru kemudian nanti sampai ke tingkat azam, tekad. Nah, jadi setelah qasad, setelah kemauan, baru muncul al-azmu, tekad. Fa idza azamta. Nah,